Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Hamzah Maulana. Kali ini saya membuat salah satu bahasa pemrograman Hashing di dalam C++. Nah, sebelum saya jelaskan, di sini saya udah membuat salah satu bahasa pemrograman, yaitu seperti ini. Nah, sebelum saya mulai atau menjalankan sebuah outputnya, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian hashing. Nah, pengertian hashing ini dalam struktur data pencarian adalah operasi dominan pada struktur data apapun. Sebagai besar kasus untuk memasukkan, menghapus, atau memperbarui semua operasi memerlukan pencarian terlebih dahulu. Jadi, operasi pencarian struktur data tertentu menentukan kompleksitas waktu terbaik untuk mencari adalah 0 atau log di pohon AFL dan hanya array yang diurutkan. Sebagian besar kasus kasus akan memakan waktu 0 dan n. Untuk mengatasi masalah pencarian, ini memperkenalkan konsep hashing yang akan memakan waktu 0 buka kurung 1 waktu untuk pencarian. Ini waktunya yang konstan. Yang selanjutnya yaitu hashing dan fungsinya. Nah, tabel hashing dan fungsi hashing sebelumnya ketika konsep ini diperkenalkan, pemrograman biasa membuat tabel alamat langsung. Tabel alamat langsung berarti ketika kita memiliki n atau nomor kunci unik, kita membuat array dengan panjang n dan memasukkan elemen i pada indeks ke i dari array. Array itu disebut table hash. Nah, tetapi karena metode ini meskipun kita memiliki 10 elemen dari setiap rentang satu kekurangan, kita harus membuat tabel ukuran satu kekurangan hanya untuk 10 elemennya, yang akan membuang memori. Untuk menghindari masalah ini, kami memperbaiki ukuran tabel hash atau array dan memetakan elemen kami ke dalam tabel tersebut menggunakan fungsi yang disebut fungsi hash. Nah, fungsi ini memutuskan di mana harus meletakkan elemen tertentu ke dalam tabel itu. Jika kita ingin mencari juga, terapkan fungsi hash terlebih dahulu. Putuskan apakah elemen tersebut ada dalam tabel hash atau tidak. Seperti itu. Itu di sini hash dan fungsinya ya. Nah, selanjutnya itu contohnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, kami memiliki angka dari 1 hingga 100 dan tabel hash ini berukuran 10. Fungsi hash adalah mod 10, artinya angka 23 akan dipetakan ke 23 mod 10 sama dengan 3. Maksudnya apa? Indeks yang ketiga ini adalah table hash. Nah, contohnya seperti ini. Ada contoh gambar seperti ini. Di sini ada icon lingkaran, yaitu elemennya. Yang pertama 1, 2, 3, 4 sampai 100. Nah, di sini elemennya. Nah, metodenya di sini ada metode untuk membuat sebuah hash function. Hash function itu metode yang akan memasukkan sebuah table. Nah, di sini sebuah tabelnya itu hash table of sisi 10. Nah, di sini tabelnya ada 10. Di sini saya membuat 10 doang. Contohnya 10 gitu, teman-teman. Nah, jadi kita membuat
10 tabel nih, ada hash of isi 10. Nah, semisal kalau kalian akan pengen menambahkan tabel, terserah dari teman-teman atau terserah dari usernya gitu, teman-teman. Nah, di sini tetapi masalahnya adalah jika elemen misalnya 2, 12, 22, 32 elemen perlu dimasukkan, maka mereka mencoba memasukkan hanya pada indeks kedua. Masalah ini tersebut tabrakan. Untuk mengatasi masalah tabrakan ini, kami menggunakan berbagai jenis teknik fungsi hash, yaitu diberikan di bawah ini: merantai pengalamatan, terbuka penyelidikan, linear probing, kodrat pencarian, dan Gandalni juga disebut teknik resolusi tabrakan. Gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah caching, perbedaan caching versus open addressing. Nah, caching ini adalah perantai. Yang open addressing ini adalah pengalamatan terbuka. Maksudnya apa? Di sini caching yaitu membuat apa namanya? Mempunyai elemen dalam disimpan di luar tabel. Nah, sedangkan open addressing ini yaitu dalam elemen pengalamatan terbuka harus disimpan di dalam tabel saja. Nah, caching ini adalah dalam caching ini setiap saat jumlah elemen dalam tabel hash mungkin lebih besar dari ukuran tabel hash. Nah, yang selanjutnya dalam kasus rantai, penghapusan adalah metode terbaik. Yang selanjutnya, chasing itu membutuhkan lebih banyak ruang. Nah, sedangkan open tracing ini ataupun pengalamatan terbuka yaitu mempunyai dalam pengalamatan terbuka jumlah elemen yang ada di tabel hash tidak akan melebihi jumlah indeks di tabel hash. Yang selanjutnya yaitu jika penghapusan tidak diperlukan, hanya memasukkan dan mencari yang diperlukan, pengalamatan terbuka lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu pengalamatan terbuka membutuhkan lebih sedikit ruang daripada pengalamatannya. Gitu, teman-teman. Jadi cukup segini untuk penjelasan dari saya. Paling segini saja, teman-teman. Lebih simple saja. Di sini saya akan akan melihatkan pembuatan pemrograman dari saya, yaitu hashing. Hashing itu seperti array gitu ya, teman-teman. Di sini saya akan membuka bahasa pemrograman yang saya sudah buat di sini ya, teman-teman. Nah, di sini contoh bahasa pemrogramannya. Di sini membuat apa sih? Saya membuat sebuah elemen atau sebuah tabel supaya yang saya udah jelaskan tadi, yaitu membuat tabel, dan di situ tabel itu membuat beberapa data yang kita butuhkan gitu, teman-teman. Dicoba saja, saya coba untuk outputnya seperti apa. Oke. Nah, di sini teman-teman, contohnya di sini itu ada intersisi of hash table. Nah, di sini maksudnya berapa kita masukkan tabel yang akan kita buat. Contohnya saya membuat 5 tabel. Nah, di sini yaitu enter hash function. Nah, berapa data yang kita akan memasukkan? Itu, teman. Yang pertama kita nomor 1, contoh ya. Nah, contohnya ini deh, 5 ke bawah. Nah, yang di sini adalah enter your choice. Di sini maksudnya kita pilih mau memasukkan kode 1 atau kode 2 atau 3 atau 4 atau 0 atau exit nih. Nah, yang ke satu itu insert untuk memasukkan sebuah data atau sebuah sisa ke dalam tabelnya. Nah, yang kedua itu delete, yaitu untuk menghapus sebuah data yang akan memasukkan ke dalam tabelnya. Nah, yang ketiga itu untuk melihat sebuah
display untuk membuat salah satu untuk melihat sebuah data yang kita buat ke dalam tabel. Nah, yang keempat itu searching, yaitu untuk mencari sebuah tabel yang kita cari gitu. Kode yang ke-0 yaitu exit atau untuk keluar sebuah yang kita jalankan gitu teman-teman. Saya contohkan yang pertama. Saya tadi kan sudah memasukkan kode 2, 5. Yang keempat saya masukkan lagi, saya masukkan lagi 3. Contoh, saya masukkan lagi 2, saya masukkan lagi 1. Oke. Nah, di sini saya coba kita kode nomor 3 untuk melihat tabelnya. Nah, segini teman-teman. Di sini ada beberapa tabelnya. Ini ada tabel dari 1 tadi saya sudah masukkan. Yang kita contoh tadi di sini dari yang saya tadi kita masukkan adalah ada beberapa 5 sise atau sebuah 5 tabel saya buat tadi contohnya. Itu teman-teman. Semisal kita kode keempat contohnya gini, saya akan mencari sebuah elemen atau sebuah data. Enter elemen you enter elemen you when to short, yaitu kita enter sebuah elemen, kamu bisa mencari sebuah datanya. Kita coba cari nomor 54D. Nah, di sini adalah sebuah elemen edge index keempat. Nah, gitu teman-teman. Paling untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Semisal ada penjelasan dari saya kurang jelas, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa selalu subscribe, like, komen di YouTube saya teman-teman di Gabut Official. Oke, baik teman-teman, saya mengundurkan diri. Saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.